Nah, kita melanjut ke hubungan diakronik dan sinkronik untuk lebih jelas mengetahui tentang sinkronik. Oke. Nah, di sini ada dua garis, ada horizontal dan vertikal. Untuk garis vertikal saya ibaratkan waktu, sedangkan untuk yang garis yang horizontal saya ibaratkan ruang. Oke. Nah, di sini ada foto tentang kejadian yang berurutan menyesuaikan dengan waktu. Dari mulai Nagasaki, Hiroshima, dilanjutkan Jepang menyerah kepada sekutu, dan Soekarno yang sedang membacakan proklamasi yang membuktikan bahwa proklamasi sudah terjadi. Oke. Nah, coba perhatikan gambar proklamasi, ya. Gambar proklamasi. Nah, saya akan mencontohkan kalau yang namanya sinkronik itu saling berkebalikan, tapi saling berhubungan dengan diakronik. Nah, ketika kita berbicara tentang diakronik, maka kita berbicara tentang kejadian yang saling berurutan satu sama lain, ya. Jadi cara berpikir yang kronologis, gitu ya. Cara berpikir yang bahwa suatu kejadian itu pasti dilatar belakangi oleh kejadian sebelumnya, gitu ya. Atau kejadian ini tuh pasti ada hubungannya dengan kejadian setelahnya, gitu ya. Inilah cara berpikir yang diakronik. Sedangkan yang sinkronik, dia tidak akan membicarakan kejadian-kejadian sebelumnya, namun dia akan membicarakan kejadian tersebut, gitu ya. Jadi dia ini tidak memanjang dalam waktu, tidak bersifat vertikal, tapi bersifat horizontal, yakni melebar dalam ruang. Jadi kita ambil contoh ini proklamasi. Maka ketika kita berbicara tentang sinkronik, nah biasanya dia akan berbicara tentang ilmu-ilmu sosial lainnya sebagai pembantu untuk melihat lebih detail mengenai peristiwa atau kejadian sejarah. Contoh di sini saya proklamasi, maka ketika kita berpikir sinkronik, kita tidak akan kemana-mana. Kita hanya akan berpikir mengenai kejadian tersebut. Contoh di sini, bagaimana ya kondisi ekonominya, bagaimana ya kondisi sosialnya, bagaimana ya kondisi politiknya, misalnya. Apakah ketika proklamasi itu misalnya ada ada pro dan kontra, misalnya gitu ya. Kita berbicara tentang proklamasi. Apakah kondisi ekonominya stabil sampai bisa memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kondisi politiknya sudah disesuaikan? Apakah Indonesia itu sudah mempunyai kemampuan untuk mengurus negara sendiri, misalnya gitu ya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang sinkronik, maka dia melebar dalam ruang. Jadi tidak akan berbicara tentang foto yang pertama atau kedua, tapi berbicara tentang foto yang ketiga nih ya. Atau berbicara salah satu di antara ini gitu ya. Jadi tidak akan berbicara tentang kejadian-kejadian sebelumnya atau setelahnya, tapi berbicara tentang kejadian tersebut secara lebih detail. Oke, nah ini hubungan antara diakronik dan sinkronik. Kalau diakronik memanjang dalam waktu, kalau sinkronik melebar dalam ruang. Nah, jadi secara istilah sinkronik ini dapat diartikan bahwa sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Ingat, pada suatu masa. Jadi tidak ada sangkutannya dengan masa sebelumnya, gitu kan ya. Intinya sinkronik ini adalah cara berpikir untuk mempelajari atau mengkaji pola-pola, gejala, dan karakter dari sebuah peristiwa tertentu. Nah, cirinya sinkronik itu biasanya lebih detail, lebih mendalam, bersifat horizontal seperti yang tadi, dan mengkaji peristiwa tertentu pada suatu masa, serta biasanya memerlukan ilmu-ilmu sosial lainnya sebagai pembantu untuk mengetahui lebih detail tentang kejadian-kejadian sejarah. Oke, inilah yang disebut sebagai sinkronik. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.